Halo semuanya, jadi hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pajak. Namun pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hillary Charlotte Suhot, kelas 11 IPS, bersekolah di SMA Adventum Paso, mata pelajaran ekonomi, guru mata pelajaran Regen Yosik SE MPD. Mulai dari pengertian pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau disingkat KUP. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Namun, siapakah wajib pajak itu? Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi pajak. Fungsi pertama, fungsi anggaran atau budget air sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi yang kedua, fungsi mengatur atau regular sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Fungsi ketiga, stabilitas. Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Fungsi yang keempat, redistribusi pendapatan. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk biaya pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Objek pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Penghasilan itu berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Objek pajak digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, bentuknya dengan nama atau bentuk apapun. Selanjutnya, yang termasuk objek pajak, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan maupun penghargaan. Yang ketiga ada laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena berjualan atau pengalihan harta termasuk A. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai ganti saham atau penyertaan modal. B. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. C. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, pelemburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, D. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan kecuali diberikan kepada keluarga sedara dalam garis keturunan lurus, satu derajat, atau badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil. Ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. E. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan,
tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga yang termasuk premium diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang selanjutnya, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Ke-17, yang selanjutnya penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. Yang selanjutnya imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya ada surplus Bank Indonesia. Sedangkan yang dikecualikan dari objek pajak adalah yang pertama, bantuan atau sumbangan di dalamnya termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk oleh atau disahkan oleh pemerintah dan yang diminta oleh penerima sumbangan yang berhak. Ketentuan diatur atau berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penugasan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Contoh-contoh pajak pusat yaitu pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat meliputi pajak penghasilan, pajak penambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau disingkat PPNBM, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan bea materai. Sekian dari saya, terima kasih.